Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Coach Erwin. Saat ini saya jalan-jalan lagi di Kabupaten Bantul di Rowo Kalibayem. Kalau kemarin saya cerita di Rowo Kalibayem ada lobster. Nah sekarang ada peluang usaha yang bisa dilakukan teman-teman lagi. Namanya kutir. Iya, namanya kutir. Kutu air. Yuk kita lihat prospek bisnis kutu air. Limbah membawa berkah. Oke. Rowo Kalibayem. Oke. Hati-hati karena di sini ada buaya darat. Ya, nih. Ternyata banyak bonsai, guys. Ya, kita sudah sampai nih di sekretariat Minamini. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, sobat UMKM di seluruh Indonesia. Kali ini saya di Kasihan Bantul, Yogyakarta, bertemu sahabat saya namanya Pak Yuni. Beliau pemain ikan lele. Nah, hari ini kita bincang-bincangnya tapi bukan ikan lele, tapi kutir. Kutir ya Pak Yuni ya? Iya, oke. Apa tuh Pak? Kutir tuh Pak Yuni? Kutir itu adalah kutu air. Kutu air. Penyakit tuh berarti Pak? Iya. Penyakit yang bisa mendapatkan dikit-dikit uang dikit, tapi bisa Penyakit bisa menghasilkan uang tambahan jajan lah ceritanya. Oke, menarik teman-teman. Yuk kita ikuti bincang-bincang saya dengan Pak Yuni. Oke, Pak Yuni, Ya, corona gimana bisnisnya Pak Yuni? hancur. Hancur guys. Pripun kok maksudnya hancur niku? Apa aja bisnisnya Pak Yuni itu? Karena saya produk kaos Kaos, yang dijajakan fashion, di Malioboro. fashion di Malioboro guys. Bapak pedagangnya atau Iya. yang bikin? Saya produk dan langsung dagang sekalian. Oh, dia produksi kaos sendiri, dagang sendiri di Malioboro, dan akhirnya Malioboro ditutup. Itu Pak Yuni. Iya, hancur. Sejak tahun berapa Pak Yuni main kaos? Sejak tahun sekitar 89 kita main kaos, hanya sampai 1 tahun berhenti bangkrut. 89 main 1 tahun Bangkrut. 89 sudah belum tahu dunia Pak Yuni. Iya. Sudah bangkrut Pak Yuni. Bangkrut. Terus, Terus kita bermain souvenir. souvenir. Iya. Oh, ganti souvenir. Dengan modal 50.000 Saya ketemu guys, 50.000 itu pinjam. utang nih, masya Allah Pak ya. Dan Liran dikit kebangetan dia. Modal 50.000 itu 1 minggu bisa terkumpul uang 400 waktu itu. Menarik. Iya. Oh, Saya produksi gantungan kunci, Pak. gantungan kunci. Terus bisa jajakan, bisa menghasilkan uang, kita bagi hasil waktu itu. Tapi ternyata bagi hasilnya udah melebihi yang saya uang pinjam tadi. Lah iya, jam saya hasil 400 ya, wah ya gelem aku ya. Iya. Setelah 1 minggu saya kembalikan uangnya, terus kemudian perjalanan waktu saya setelah bikin gantungan kunci, bikin dompet kulit. Gantungan kunci terus bikin dompet kulit itu naik lagi. Oh. Dompet kulit sapu yang gambarnya Harley. Oh iya, spesialis souvenir ya. Oh iya, Ya. banyak di Malioboro. Itu pun berhenti lagi setelah bom Bali. Oh, bom Bali, Malioboro sepi, kelipuk lagi Pak. Iya. Terinspirasi lagi, mau main kaos lagi. Oh, Nah, sejak tahun sekitar 8 tahun yang lalu kita bermain kaos lagi sampai kemarin Maret kemarin
tutup lagi. Lah Maret sampai Maret sekarang Pak, Nah, 2020, 2021 udah 1 tahun nih Pak Yuni. Iya. Ngapain Pak? Ini kaosnya udah tutup semuanya. Iya, sebagian saya jual dengan harga murah untuk makan tiap hari, lama-lama habis juga. Entek guys. Terus saya kembali lagi lele. Oh, dulu pernah main lele juga Iya. Pak? Oh, tahun berapa Pak? Sekitar 8 tahun yang lalu. Oh, 8 tahun lalu juga main lele sama kaos. Sebenarnya lele itu nggak pedot, cuman kita seneng aja ya. Ini lele itu pelihara lele untung sedikit. Tapi untuk pandemi kayak gini, saya rasa bisa ketemu lagi. Perlu ditekuni lagi kembali ke bisnis yang kemarin dipikir tidak ada sesuatu, ternyata justru pandemi ini lele malah menghasilkan. Nah, jenis lele yang Pak Yuni geluti lele apa Pak Yuni? Varian super. Varian super guys. Apa tuh varian super? Kita taunya tuh dubo Pak. Ya. Super nih wopo. Emang di antara para pemain itu ada berapa varian? Iya. Lele itu ada bumbu itu kan ada python, Python ternyata. sangguriang, Sangkuriang. terus Thailand. Thailand. Terus lagi yang hitam itu dari mana? Nah, terus itu disilang, jadi kita ambil gen-gen yang kuat untuk python bisa kuat badannya tapi pertumbuhannya kurang cepat. Pertumbuhannya Kres lagi. Iya. Jadilah Siapa pencipta lele super itu? Buyani. Buyani. Oh. Buyani dulu orang dinas yang di Pulau mana? Jogja juga. Bukan Jogja. Oh, bukan Jogja. Jawa Barat. Iya, Bogor. sekitar orang ngapak-ngapak itu. Oh, Bumenan. Iya. Banyumasan gitu. Iya. Oke. Itu dia yang menciptakan, kita beli dari sana, ternyata memang ada punya kelebihan dari lele yang lain. Apa kelebihan lele super dibandingkan yang lain, Pak Yuni? Kalau dia dipijahkan itu bisa ratusan ribu hasilnya penetasan bisa ratusan. Anaknya bisa ratusan ribu. Iya. Satu induan bisa ratusan ribu. Pertumbuhannya Pertumbuhannya cepat. Oke, siapa yang mau ternak lele? jadi dia tahan hidup. Jadi untuk kondisinya sini sendiri itu jarang kena penyakit. Jarang kena penyakit. Oh. Ada berapa pemain sebenarnya kalau di Jogja ini pemain lele super? Kalau kelompok saya dulu 10. 10. Oh, satu kelompok Pak Yuni Iya. ya. Dulu ada 10 pemain. Sekarang bertambah atau Sekarang berkurang? bertambah. Untuk saya ikan sendiri ada yang aktif masih 6. Oh, masih 10. Yang aktif masih 6 bertahan. Yang baru. Oh, baru. Oh, tambah 6 pemain ikannya. Wah. Cuman yang di sini yang Minamini itu tinggal 5 orang jalan. Oh, yang lama tinggal 5, yang baru nambah lagi. Oh. Jadi tetap aja. Kalau Pak Yuni pembesaran atau pembibitan? Kalau dulu kita pembibitan, Dulu pembibitan. berhubung sekarang itu untuk mencari cacing sutranya sulit. Cacing sutranya sulit. Nah. Saya berubah untuk pembesaran. Berubah untuk pembesaran. Yang disediakan 5 orang itu kita pasarin induknya semua. Jadi kalau untuk pembesaran itu juga masih punya super banyak. Dan untuk penjualan bibit-bibit super masih bisa di sini. Penjualan bibit super bisa di sini. Berarti kalau teman-teman mau ternak lele, pembesaran lele masih bisa beli tempatnya Pak Yuni ya. Bisa. Lele super. Nah, Apa bedanya bisnis lele dulu sama sekarang Pak Yuni? nah, untuk sekarang ini dulu yang tetangga-tetangga kiri kanan itu kalau kita mau pembesaran pusing karena baunya tiap hari. Oh, guys, sama kan masalahnya. Pasti kalau kita mau pembesaran lele, masalahnya mau nggak enak. Karena Nah, tipsnya apa sekarang Iya. Pak?
Karena kalau di sini kan kolam-kolam saya itu kan dekat dengan penduduk. Oh iya, depan rumah penduduk, Nah. belakang rumah penduduk. Oke. Waktu itu terpikir apa yang modalnya kecil, Modalnya ada kecil. hasilnya. Ada hasilnya. Nah, saya kepingin dengar-dengar kutir gampang hidup Pak. Baru denger ya Pak ya? Iya. Kepingin belajar tentang kutir. Iya. Nah, untuk tumbuhnya kutir itu apa makanannya, intermedianya kayak apa, itu belum tahu. Terus ada satu kolam untuk percobaan, Satu kolam untuk percobaan. kita kasih kotoran gemak Pak. Oh, kotoran gemak ya. Nah, Oke, kasih kolam. Nah, tapi nggak boleh kotoran gemak yang baru, jadi yang Udah kering lama. dikasih Oke, air. stop. Oke, ternyata kita harus cari kotoran yang lama. Ini, gemak. Iya. Diapain tuh Pak kotoran yang lama gemak? Dikasih kolam, jadi untuk medianya. Untuk media. Iya, dikasih kolam, dikasih air. Setelah 1 hari dikasih bibit air. Oh, gitu. 1 hari berikutnya dikasih butir. Ya, karena waktu itu kita harus cari sampai ke Kulon Progo untuk kotoran gemak. Jadi Oh, kotoran gemaknya ya sampai Kulon Kulon ini Progo. agak payah juga kayaknya. Saya beralih lagi untuk mencari solusi lagi, cari buah-buahan yang difermentasi. Buah-buahan yang difermentasi. Oke, Iya. masuk akal. Nah, itu sudah difermentasi kan sudah menjadi cairan. Nah, masukkan, tambahkan air, Ya, tambahkan air, kemudian baru kasih bibit. baru kasih bibit putih. Alternatif lain Pak, kalau nggak ketemu Ah. kotoran, nggak ketemu buah-buahan busuk, Ah. apalagi? Jadi air cucian beras. Air cucian beras, guys. Tiap hari kalau masak, kecuali wong Cina ora masak. Kalau kita orang Jawa, orang Indonesia pasti makan beras ya. Berarti tiap hari kita buang cucian beras itu bisa sebagai media untuk putih. membersihkan. Apalagi Pak Yuni? Ternyata itu juga kerepotan. Repot juga karena harus pengadaan sih. Nah, saya nyebar waktu itu nyebar ember tuh 25 ke rumah warga semua saya bagi. Pernah Ya iya. 25 ember dibagi ke seluruh warga, Nah, hasilnya panen Pak. saya ngambil tiap hari, Hah? sebagian untuk pagi, sebagian untuk sore saya tuangkan di kolam untuk makanan nutrisinya sih. Capek juga ternyata. Hanya untuk nyari Hmm. air cucian beras guys. Mesakno terus nebenge sodako cucian beras. Ya, Ah. tapi kan hanya modal tenaga, kutir kan tumbuh sendiri waktu Iya, itu. iya, iya. Tapi juga capek juga. Ternyata itu capek. Terus nemu apa Nah, Pak? saya pikir-pikir kok kutir ini hidupnya kok kotoran ayam. Iya, Kotoran ayam, limbah-limbah. limbah buah-buahan, Buah-buahan. limbah air cucian Nah, beras. kenapa saya coba limbah pakai limbah lele? Oh, akhirnya digunakan Nah. limbah air lele yang bau. Oh, hasilnya Pak? Nah, hasilnya untuk air lele itu kan karena biasanya itu bau, Iya. karena kita pakai tiap hari untuk nutrisi kutir, Iya. baunya. Baunya iya. Tekniknya gimana Pak kalau Nah. boleh dibagi Pak? Karena kotoran itu masuk ke kutir Iya. kan bakteri juga kan ya. Iya. Nah, diurai jadi udah nggak bau. Air yang di bawah itu kalau kita masukin air limbah lele itu kan kotor. Iya. Tapi sebagian kan dibuang waktu kita ngisi, kalau penuh kan dibuang, yang bawah yang terbuang. Iya. Nah, ternyata yang dibuang itu jernih. Oh, guys. Jadi kalau kita biasanya membuang air kolam lele itu pasti kotorannya banyak. Begitu limbah tadi dikasih kutir, jernih. Jadi ini jadi pengurai termasuk jadi filter air. Itu kutir. Oh, pantesan kalau di parit-parit ya banyak kutirnya, kemudian airnya lama-lama jadi jernih gitu ya Pak ya. Oh, Yang harusnya bau peceren ternyata kemudian nggak ada baunya. Oh, itu ya makhluk. Ada berapa macam kutir
Pak Yuni? Yang sebetulnya? saya tahu dulu tuh saya pernah pakai Artemia yang laut itu ya. Oh, susah juga. Ada ternyata ada kutir Artemia, Gatmia. Gatmia, Agak gede. yang agak gede. Yang sekarang ini nggak tahu yang namanya cuma kupu air aja yang merah. Oh ya, gitu. sekarang malah gak tahu jenenge apa nggih. Oh. Kutir aja tapi. Kutir Romo Kalibayem paling kok. Oh, gitu. Iya. Terus harga jual kutir bagaimana? Nah, Menarik nggak? Kayak gini. Nah, ini kutir. Oh, ini kutir ya. Ya, warnanya merah. Ini warnanya merah. Saking lembutnya. Ini padahal airnya jernih kayak merah. Oh, berarti ini merahnya bukan airnya ya, tapi karena saking ini banyak kutirnya. kutirnya. Iya. Kutu air. Segini itu berapa, Pak? Kalau saya mau beli? Ini harga 40.000. 40.000, guys. Segini, guys. Oh, oke. Sehari bisa laku berapa, Pak Yuni? Kalau untuk harian ini sementara ini masih 3 kolam. Baru 3 kolam, guys. 3 kolam itu untuk tiap harinya kita bisa mendapatkan dari 50 sampai 60. 50.000 sampai 60.000 tiap hari. Karena cuma 1 kolam kita ambil. Besok kolam berikutnya. Kolam berikutnya Besok gantian. kolam berikutnya. Iya, gantian. Karena saya rasa itu yang namanya bakteri itu kan dia untuk berkembang biaknya hanya membesar. Kalau udah dewasa merah, mecah, Iya, entah. Iya. nunggu 3 hari akan jadi dewasa. 4 hari udah gede. 5 hari lagi kamunya Gitu beranak pinang ya. Tiap hari. Jadi kalau diambil 3 hari kayaknya jadi. Oke, bibitnya masih dan Iya. 50 kalau 1 bulan udah 1,5 Pak. Lumayan. Itu kalau kita masih punya kolam lele sama aja lelenya itu dikasih makan gratis loh, Mas. Iya. Makanya biaya pakan lelenya dari kutir, lelenya kita jual untung 100% loh, Pak. Iya. Oh, guys. Untung 100%. Oh, gitu. Oh. Ya, Lelenya sehat karena airnya karena airnya kan sering ganti. Kita kasih apa itu air masuk di kolam itu hanya 1 lubang paku, tapi kan ngalir tiap hari. Oh, kasih lubang 1 paku aja, airnya mengalir, kemudian kotorannya pindah ke kolam Ke kolam. berikutnya yang diisi kutir, nah itu yang dipanen. Oh, akhirnya kolam yang ketiga udah keempat, 5 udah jernih. Dibuang ke masyarakat sudah nggak ada Nggak bau, masalah. dan itu udah jernih. Udah jernih. Kutir ini siapa yang beli, Pak? Masuk kutu ada yang beli loh, Pak? Yang beli itu biasanya orang-orang yang ternak ikan-ikan hias. 1 ternak ikan hias. Oh, banyak Pak orang punya kolam. Iya. Oh, Kalau untuk ternak lele kan harus gede ya. iya, orang lele gede. Kalau untuk ikan hias mungkin 1,5 kali pun bisa jadi. Bisa 1,5 kali jadi untuk peternak satu besar. kolam hias Iya. sudah cukup. Kalau itu kita punya lele, bisa ternak ikan hias, modalnya gratis. Oh, tambah lagi guys. Lelenya gratis karena kutir, kemudian tambahnya kita bisa budidaya ikan hias dan pakannya gratis dari kutir. Kutirnya masih bisa dijual. Iya. Jadi untung berlipat loh Pak Yuni. Ya, kayaknya iya. Oh, sini nih teman-teman. Kalau ikut pelatihan di sini Pak Yuni, berapa biayanya Pak Yuni? Enggak mahal, Oh, cuma 100.000 bisa dapat ilmu lagi. oke. Silakan sini dengan biaya cuma 100.000, murah sekali. Sudah dapat kutirnya, dapat belajarnya lagi. Pulang bisa bawa lele mungkin. Ada makan siang dan snack. Oh, ada makannya snack. Wah, cocok ini. Saya harus daftar nih Pak Yuni. Iya. Kalau mau beli kutirnya, bisa nggak Pak Yuni ke sini? Bisa. Bisa.
seberapa kebutuhan Jogja sekarang? Apakah cukup atau masih kurang banyak peluangnya? Kalau untuk sekarang ini kita masih kewalahan, jadi kita punya bertiga teman. Pak Yuni masih kewalahan. Kurang. Kurang. Wah, karena peluang. perbedaannya masih ada peluang. Oke, Chef. Di sini kita lihat kolamnya Pak Yuni, seperti apa sih rahasianya Pak Yuni. Dan kalau kurang puas, silahkan datang ke sini di Kasihan, Bantul, tepatnya di Rowo Kalibayem. Biaya murah, langsung ketemu Pak Yuni, bisa bawa pulang langsung kutirnya, kita budidayakan di rumahnya masing-masing. Yuk kita lihat kolamnya Pak Yuni. Oke guys. Nah, gerak.